Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu Fira dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya menemui saya? Gini, Bu, saya mau minta waktunya Bu sebentar. Oke, baik. Saya sekarang kan lagi pendidikan guru penggerak. Jadi Ya. ada tugasnya sekarang ini untuk menganalisis cara Ibu mengambil suatu keputusan sebagai Ya. pemimpin, Ya. begitu, Bu. Jadi gini, Bu, selama Ibu sebagai pemimpin, apakah ada suatu masalah yang Ibu rasakan, yang Ibu putuskan, yang membuat Ibu merasa dilema gitu, Bu? Ya. Dalam menghadapi pekerjaan sehari-hari Bu Fira, yang pastinya kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan atau persoalan bahkan setiap hari. Nah, di dalam bermacam permasalahan tersebut terkadang saya memang dihadapkan pada berbagai hal, terkadang dilema etika gitu kan, dimana satu sisi saya harus mengambil keputusan, dipertimbangkan satu sisi lagi juga harus melakukan hal tersebut gitu. Jadi yang sama-sama benar kalau dilema etika. Nah, di dalam perjalanan saya sebagai pemimpin itu sering sekali loh Bu saya temukan. Contohnya seperti ini. Ada seorang guru saya, ini terkait tentu dalam pekerjaan saya sebagai kepala sekolah, tentu guru gambarannya ya. Guru saya yang minta izin gitu kan kepada saya, Bu, saya izin ya Bu besok ya. Saya mengantarkan suami saya sakit, akan seperti itu. Nah, dalam hal tersebut tentu saya pikirkan, saya izinkan tentu dengan konsekuensi anak di sekolah tinggal pembelajarannya. Kemudian satu lagi, jika saya tidak izinkan, tentu beliau juga harus harus mengantarkan suaminya sakit. Nah, ini adalah dua hal yang memang sama-sama benar. Benar harus mengizinkan dan benar juga tidak mengizinkan. Nah, seperti itu. Inilah yang saya hadapi. Nah, kalau saya mengalami hal seperti ini, Bu, saya berpikir skala prioritas. Kembali ke awal bahwasanya kita guru itu punya tugas dan tanggung jawab di sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Apa jadinya anak-anak kita ke sekolah itu jika tidak menemukan gurunya untuk mengajar. Nah, itu yang saya sampaikan ke guru tersebut. Ibu memang, saya biasanya dialog itu tidak langsung mengiyakan. Ibu memang harus berangkat. Iya Bu, saya harus berangkat. Tidak ada yang bisa menggantikan Ibu, tidak Bu. Sementara anak-anak bagaimana? Boleh Bu tanya ke guru-guru saya di sini. Saya selalu jika ada, saya akan tanya anak-anak di sekolah ini bagaimana gitu kan. Karena pada dasarnya inilah tugas kewajiban kita sebagai pendidik di sekolah ini. Kita tidak bisa mengabaikan begitu saja hak anak. Dan saya bawakan ke diri saya sebagai orang tua. Jika memang anak saya ke sekolah dan gurunya tidak ada, nah tentu itu akan berpengaruh kepada pemikiran orang tua terhadap sekolah gitu kan. Ini saya pastikan, lalu saya begini, oke Bu, nggak apa-apa jika Ibu memang mau harus berangkat, tapi tolong anak-anak dikondisikan. Jadi saya pastikan, Ibu tolong pastikan anak tersebut tidak tinggal, bagaimanapun caranya. Nah, biasanya guru-guru saya kalau saya bilang seperti itu telah mengkondisikan, baik dengan rekan yang tidak masuk atau rekan di sebelahnya, alhamdulillah itu terlaksana. Jadi dalam mengambil keputusan saat dilema etika, bagaimana cara saya adalah saya pikirkan mana yang skala prioritas. Itu dulu yang saya ambilkan sebagai titik tumpunya. Itu jadi acuan saya untuk mengambil keputusannya. Nah, iya, beliau tetap saya izinkan, tapi tolong yang tugas kewajibannya tidak terkendala. Itu yang dilema etika. Iya. Berarti itu kasus yang Ibu katakan tadi, berarti sama mengandung nilai kebajikan berarti. Sama-sama. Oke, duluan. Langsung saya ya Bu Ade, dipesan aja ya, ketika menyusul. Itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar sih sebenarnya, gitu kan. Benarnya anak tidak boleh tinggal, benarnya mengantarkan suami sakit. Banyak hal Bu di dalam sekolah ini yang saya harus memikirkan seperti itu gitu kan. Dan jadi memang sebagai pimpinan itu kita tidak bisa semerta-merta mengambil keputusan begitu saja. Saya harus analisa dulu, saya harus pikirkan dulu, baru saya ambil keputusan. Iya, berarti itu langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama mengambil keputusan ya Bu ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini Bu? Nah,
Oke, dalam pengambilan keputusan biasanya yang efektif tuh yang saya rasa saya menerapkan teknik stop. Berhenti sejenak untuk memutuskan suatu keputusan. Jadi tidak langsung saja. Kalau saya ngambil keputusan dalam situasi sekarang permasalahan langsung diputuskan, itu nanti saya akan menyesal Bu biasanya di kemudian hari gitu kan. Saya akan menyesal, dan alhamdulillah saya juga mengalami pendidikan seperti Bapak Ibu semuanya. Pendidikan CGP itu sangat berguna sekali ternyata di dalam kepemimpinan, dimana saya harus ini ini keputusan saya ambil, saya berhenti dulu, saya pikirkan manfaatnya, mudaratnya apa, nanti baru saya putuskan gitu. Seperti itu. Baik Bu. Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Bu? Oh, dilema etika ya. Tantangan banyak Bu. Tentu apalagi dengan rekan-rekan sejawat guru-guru saya gitu kan. Bu, kok diizinkan terus? Bu, kok gini, kok gitu? Kembali lagi kepada tadi, tantangan akan banyak kita dapatkan di sekeliling kita. Tinggal kita lagi yang menganalisa apa sih keputusan yang akan saya ambil, baik buruknya. Insya Allah Bu, kalau seandainya kita tetap berpijak kepada yang kita yakini itu baik dan benar, dan juga bukan hanya keyakinan kita saja, sudah berdasarkan berbagai pertimbangan, insya Allah lebih tepat biasanya begitu. Apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu Bu dalam suatu pengambilan atau penyelesaian kasus dilema etika? Ya itu, kalau terjadwal sebenarnya tidak, cuman itu tadi saya kembali sampaikan, saya tidak memutuskan saat itu juga. Nah, saya tidak memutuskan saat itu juga. Saya boleh cerita satu lagi, contohnya seperti ini. Ada di dalam keseharian saya di sekolah ini, ada satu, karena ini bicara guru, maaf ya saya bicarakan guru, seseorang guru yang memang sebenarnya kata rekan-rekan semuanya berhentikan saja Bu, karena tidak kompeten sekali, ini pelayanan tidak bagus segala macam. Nah kemudian apa yang saya lakukan? Saya panggil, saya bina, dan saya tidak berhentikan. Itu tantangan luar biasa itu Bu, dari kanan, kiri, depan, belakang. Tapi saya yakin dan percaya, saya jika saya di posisi dia, apa yang saya bagaimana jika saya mengambil keputusan ini. Jadi memang saya harus saat itu memang tidak saya putuskan, tapi saya harus pikirkan punya waktu sejenak untuk berpikir jernih, memutuskan satu keputusan. Itu yang namanya teknik stop tadi, berpikir sejenak untuk menghasilkan keputusan yang kita yakini benar begitu. Bahkan seperti Ibu bilang tadi, itu akan datang dari mana saja. Bahkan saya seperti di sekolah ini akan banyak itu Bu, kenapa tidak ambil keputusan ini, kenapa tidak ini. Tentunya saya pikirkan kembali ke tadi, dalam satu hal saya membutuhkan, satu hal lain pelayanan seperti ini, tapi apakah tidak bisa kita cari jalan keluar selain memberhentikan? Pasti ada kan? Iya. Nah, saya akan bina, saya akan panggil, saya ingatkan 1, 2, 3, dan nanti jika yang keempat mungkin saya akan kembalikan ke beliau, ini sudah 1, 2, 3, yang keempat Ibu silakan. Nah, seperti itu. Iya. Dan juga saya juga harus siap atas jawaban atas tantangan di sekeliling. Bu, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa Ibu akhirnya ambil keputusan ini? Dan sudah saya harus siapkan itu semuanya. Nah, jadi sebelum ambil keputusan itu kita pikirkan baik buruknya, kemudian kemungkinan atas konsekuensi dari keputusan kita itu harus sudah ada sama kita, harus kita pikirkan. Yeah. Seperti itu. Apa ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini, Bu? Iya, tentunya Bu, sebagai sebagai seorang yang sekarang dalam kepemimpinan harus mengambil beberapa keputusan, tentu kita punya panutan. Kebetulan saya punya kepala sekolah dulunya yang dalam mengambil keputusan nih, yang istilahnya begini. Ya seperti tadi, pernah juga saya lihat di depan mata kepala sekolah di depan mata saya, kalau semuanya protes tuh, bendahara waktu itu berhentikan saja, ganti saja bendahara. Tapi beliau dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai analisanya, akhirnya mempertahankan si ibu tadi bendahara, dan akhirnya sampai keadaan akhirnya berangsur baik dan beliau tetap terpertahankan. Nah, saya melihat dari situ. Jadi sebelum CGP pun saya sudah punya
oh iya, saya sampai waktu itu berpikir seperti ini. Seandainya saya jadi kepala sekolah, besok saya akan ingin jadi kepala sekolah seperti ibu ini. Iya, iya. Nah, itu jauh sebelum saya jadi CGP itu sebenarnya. Memang ada panutan saya seseorang kepala sekolah saya memang jadi satu lagi tidak dalam hal mengambil keputusan, dalam hal kita di tengah-tengah guru kita. Boleh tanya di sini mungkin seolah-olah saya orang yang paling semangat di sini gitu. Padahal entahlah saya tidur, entahlah saya dalam keadaan down, dalam keadaan apa. Karena apa? Apa yang saya lakukan itu akan menjadi penyemangat bagi guru-guru saya. Guru saya semangat, anak-anak saya juga akan semangat. Iya. Nah, jadi ini akan ada imbasnya seperti itu. Iya. Dan saya lihat itu dari kepala sekolah saya yang satu itu. Iya. Dan sampai saat ini memang beliau, sebenarnya itu saya pikir, oh beliau lah panutan saya. Jadi mau saya sharing-sharing tuh. Ini kalau ini bagaimana? Kami manggilnya Umi. Sekarang beliau di SD 1 Kota Baru, dulu pernah saya di 03 Cumang. Umi ini gimana Umi? Gini aja nak, begini aja. Jadi waktu itu pernah suatu akreditasi, saya baru masuk, guru-guru tahulah akreditasi sibuknya sampai sore, dan ternyata kami tidak terbebani sama sekali. Gitu kan. Oh kalau jauh, kalau ada yang memprotes, saya kan jauh tuh 1 jam perjalanan ke Cumang dari Tarata tuh, saya jauh protes saya kawan. Nggak bisa kita samakan, upah itu kan tetap beliau akan tegak di tengah atas apa yang kanan kiri adukan. Seperti itu posisinya. Yang terakhir ya Bu. Nah, dilema etikanya tidak ada bujukan moral tidak disinggung. Oh, boleh Bu. Boleh. Oke. Kalau bujukan moral itu kan begini. Iya. Bagaimana seorang pemimpin itu ngambil keputusan, satu betul-betul benar, satu betul-betul salah. Iya. Nah, saya contohkan ya di sini. Contoh di sini. Dulunya saya sebelum masuk ke sini, ke sekolah ini, dulu ada les di sini gitu kan. Dan banyak juga sekolah-sekolah lain mengadakan les di sekolah. Iya. Di sekolah, kemudian itu mungkin udah berlangsung lama. Begitu saya ke sini, guru saya menyampaikan, Bu, kami di sini ada les kemarin, Bu. Baguslah, luar biasa. Ternyata Pak Ibu menampingi anak di sini, gitu kan. Tapi berbayar, Bu, gitu kan. Berapa bayarnya? 5.000 sekali pertemuan. Apakah itu sudah ada? Apa kita sudah ada? Pernyataan dari orang tua bahwa bersedia? Ya enggak, Bu. Cuman kan itu kita apakan katanya kan, udah kesepakatan dan orang tua suka, Bu, senang, Bu. Nah, jadi saya kembali bilang ke beliau tersebut, nah Bu, sekarang gini, jam kerja kita sampai jam berapa? 3:30 Bu, hari Jumat sampai jam berapa? Sampai jam 4 Bu. Artinya kalau les Ibu jam berapa? Jam 2. Artinya dalam jam kerja tidak? Iya. Nah, jadi saya kembalikan ke aturan sebenarnya, baru nanti akan datang dari beliau. Nah, kalau kita semua udah tahu, Bu, itulah aturannya. Artinya apa? Yang kita lakukan tadi benar apa salah? Iya, Bu. Nah, saya tidak akan melarang. Nah, jadi kita, Bu, kalau seandainya kita jadi pemimpin, terhadap orang-orang dewasa, guru-guru ini kita tidak bisa terlalu bersikeras, karena yang kita bina, yang kita bawahan kita adalah orang-orang pintar, orang cerdik, pandai. Jadi kita istilahnya guna juga sistem coaching di sini. Bukan apa saya bilang luar biasa sekali pendidikan CGP itu untuk seorang pemimpin. Sistem coaching ini sering saya lakukan. Jadi kalau seperti itu Ibu rasanya bagaimana? Ya memang salah kita, Bu. Jadi kalau kita salah bagaimana? Tapi seperti ini saya tidak akan melarang Ibu. Jangan dilakukan. Jangan kata kita, mungkin di belakang kita mereka akan lakukan, atau mungkin dia tidak tahu caranya bagaimana, itu kan semua tidak terpantau sama kita. Nah, tetapi kembali lagi ke yang tadi, saya tidak akan melarang Ibu, hanya saja seandainya nanti ada orang dinas pendidikan ke sini dan tidak ditemukan, kita ditemukan meleskan anak. Ngapain les? Ngapain berbayar? Itu yang kena siapa? Ibu loh, saya sudah ingatkan. Ya Bu, kalau mau seperti itu kita tidak kita lanjutkan. Artinya Bapak Ibu guru tersebut tidak melanjutkan kegiatan tersebut dari hatinya. Nah, itu kan jelas satu benar, satu betul-betul salah. Benar jika tidak dileskan, betul-betul salah jika memang dileskan dengan membayar, kan seperti itu. Jadi kalau betul-betul dilema etika, saya akan sistem bujukan moral, saya akan katakan tidak, tapi dengan cara berdiskusi. Tidak langsung tidak bisa. Kita nyari aturan. Bu, Bapak Ibu sekarang guru-guru sekarang adalah guru-guru hebat. Apa yang kita sampaikan tidak itu kalau iya di hatinya akan tetap saja. Tapi kalau dengan kita coaching, dengan kita berikan pertanyaan yang menumbuhkan kesadaran dia sendiri, insya Allah itu nanti akan benar dengan sendirinya, seperti itu. Padahal dalam hati saya menentang, betul-betul menentang nih. Tapi gimana cara kita menyampaikan pertentangan kita tersebut? Nah, seperti itu. Pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil suatu keputusan?
Iya. Pasnya Pelajaran dilema, yang Bu. saya dapatkan kedua-duanya, Bu. Boleh Bu langsung ke dilema etika atau bukan Oke. boleh. Dalam mengambil keputusan, pelajaran sebesar-besarnya yang saya dapatkan memang itu. Jangan kita putuskan suatu permasalahan saat itu juga. Pikirkan dulu, kemudian dipelajari. Oh ya, kalau misalkan apa yang akan ini. Bahkan saya terkadang kesannya diskusi dengan guru-guru saya di sini, Bu. Ya Bapak Ibu, kita diskusikan dulu. Contoh kemarin kami lakukan waktu pengisian RHKE kinerja. Oke, Bapak Ibu, kita ke sekolah hari ini, kita bawa laptop semuanya ya. Mereka siap tuh bawa laptop ke sini. Tapi yuk kita diskusi dulu. Kita analisa surat, kita bagaimana caranya, kan seperti itu. Jadi istilahnya saya libatkanlah guru-guru saya nih dalam pengambilan keputusan, dalam prosesnya. Walaupun nanti akhirnya kita yang arahkan, sama dengan kita rapat komite. Komite itu kan seperti itu. Yang sudah ada dalam hati kita tuh. Cuma kita arahkan bagaimana pengurus-pengurus itu supaya ini loh yang kita inginkan sekolah sama dengan ini. Saya inginkan ini, cuman bagaimana saya komunikasi dengan guru-guru saya libatkan mereka dalam proses itu. Jadi secara tidak langsung apa yang jadi keputusan itu sudah tidak sudah jadi keputusan bersama. Nah, jadi keputusan bersama, jadi kesepakatan bersama. Bahkan kalau kita bikin seperti kesepakatan guru itu secara langsung sudah tidak tertulis, sudah ada itu waktu itu. Nah itu Bu. Jadi pelajaran sebesar-besarnya kembali lagi tadi. Kemudian saya juga posisikan diri saya pada orang tersebut. Jika saya di posisi itu, kepala sekolah saya tidak mengizinkan, apa yang terjadi? Bagaimana perasaan saya? Saya harus berangkat. Nah, itu yang saya, atau memberhentikan tadi, jika saya posisi dia diberhentikan kepala sekolah saya atas kesadaran ini, karena saya belum melakukan pembinaan apa-apa. Nah, jadi saya dalam mengambil keputusan, saya posisikan saya jadi dirinya, kemudian saya stop dulu sebentar untuk memikirkan baik buruknya. Kemudian dalam dilema etika juga, saya tidak langsung mengatakan tidak, mengatakan iya, tapi yuk kita diskusi dulu, kita bawalah guru-guru saya ke dalam proses sampai nanti akhir keputusan itu menjadi keputusan bersama. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bu penjelasannya. Mudah-mudahan kami dari CDP juga bisa mengambil suatu keputusan seperti yang Bu jelaskan tadi. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya ya Bu. Sama Bu Fira. Saya juga apresiasi sekali kepada rekan-rekan CGP yang hari ini udah di angkatan 9 kan, istilahnya sampai dalam tahap pengambilan keputusan. Saran saya step by step itu betul-betul dipahami, dipelajari sampai betul-betul berguna. Karena memang 6 bulan itu tidak mudah kita lakukan pendidikan, jangan sampai sia-sia. Saya bilang ke teman-teman saya waktu itu, bahkan alhamdulillah kami akan terjun juga ke CPP, PP sekarang angkatan 10, saya bilang, jangan sampai sia-sia perjuangan kita 6 bulan ini, jangan sampai kita tidak dapatkan apa-apa. Nah, sampai KPP ini saya bilang kawan-kawan tuh kan, oke, sebelum besok kita akan diskusi bersama dulu, menyamakan persepsi, jangan sampai nanti kita tidak sama. Jadi memang istilahnya sesuatu yang sudah kita dapatkan, yang telah kita jalani, dan alhamdulillahnya Pak Ibu ini tidak semua orang dapat kesempatan pendidikan seperti ini. Kalau kami bilang ini adalah pendidikan peningkatan kompetensi yang paling menyita waktu, menyita perhatian, bahkan kalau teman saya bilang paling kejam. Kenapa? Betul, tetapi dari itu kita akan dapatkan pengetahuan luar biasa. Selesaikan satu modul, langsung jadikan buat aksi nyata. Selesaikan langsung buat aksi nyata dan langsung terapkan. Dan itu saya sudah menjalani Bapak Ibu, memang berat. Jadi seorang guru aja berat. Apalagi jadi nanti Bapak Ibu jadi guru dari guru penggerak, apalagi jadi kepala sekolah dari guru penggerak. Itu kita akan disorot tingkah laku kita, bagaimana kita ngambil keputusan, keseharian kita dengan lingkungan. Karena ya intinya kan kalau CGP itu kan jargonnya kan kolaborasi. Bagaimana kita berkolaborasi dengan lingkungan selain. Sama dengan Bapak Ibu yang kesini sekarang kan kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya dengan kepala sekolahnya di tempat, juga kolaborasi dengan kepala sekolah yang di luar atau dengan teman-teman yang memungkinkan kita untuk bagaimana memudahkan kita mengerjakan tugas. Oke Bu. Nah, jadi saya ucapkan selamat menjalankan pendidikan ini selanjutnya sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang upayakan, apa yang usahakan itu berbuah manis dan juga selesai dengan memiliki pengetahuan yang lebih dari teman-teman yang bukan dari CGP. Itu Bu Fira. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Bu Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.